Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siana Hanako Seba, dosen pengampu mata kuliah Sistem Kesehatan Nasional dari Politeknik Al-Islam Bandung. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa agenda dalam mata kuliah Sistem Kesehatan Nasional pertemuan yang kedua. Agenda yang kita bahas kali ini adalah mengenai sejarah, definisi, maksud dan kegunaan, landasan, asas, tujuan, kedudukan, pelaksanaan, dan subsistem-subsistem yang ada dalam Sistem Kesehatan Nasional tahun 2012. Sejarah Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia. SKN pertama kali dibentuk pada tahun 1982 berupa Kepmenkes 99A-1982. SKN ini disusun dalam 2 tahun oleh Kementerian Kesehatan, yaitu dari tahun 1980 hingga tahun 1982. Selanjutnya SKN mengalami revisi pada tahun 2004, yaitu di mana SKN tersebut ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan nomor 131/2004. Selanjutnya SKN ditetapkan kembali pada tahun 2009, di mana masih menjadi keputusan dari Menteri Kesehatan, yaitu berupa Kepmenkes nomor 374/2009. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan SKN terjadi lagi pada tahun 2012, di mana SKN ini disusun dari sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu pasal 167 yang mengharuskan bahwa sistem kesehatan nasional harus ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Maka SKN tahun 2012 ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012. SKN ini ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 13 Agustus 2012 dan kemudian diturunkan menjadi undang-undang yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 17 Oktober 2012. SKN 2012 ini berisi atau terdiri dari 10 pasal, 485 butir, dan adanya lampiran-lampiran. Maka dari perjalanan sejarah ini, jika kita perhatikan bahwa SKN tahun 2012 adalah SKN yang ditetapkan oleh Presiden, di mana sebelum-sebelumnya ditetapkan oleh atau berupa keputusan Menteri Kesehatan. Sehingga SKN ini mempunyai hukum atau tingkatan hukum yang lebih kuat dari SKN yang sebelumnya. Ini adalah definisi SKN yang tercantum dalam halaman 2 SKN. Kita lihat bersama-sama bahwa di sini disebutkan SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Saya kira di sini sudah cukup jelas dari definisinya apa yang dimaksud dengan SKN. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan membahas mengenai maksud dan kegunaan SKN. Adalah menjadi penting bagi kita saat mempelajari SKN untuk mengetahui mengapa SKN ini dibuat. Pada SKN 2012, maksud dan kegunaan SKN tercantum dalam halaman 5 dan 6.
Di situ disebutkan bahwa maksud dari pembuatan SKN tahun 2012 adalah untuk menyesuaikan SKN tahun 2009 dengan kondisi-kondisi yang terbaru, yaitu adanya berbagai perubahan dan adanya tantangan-tantangan terbaru yang dihadapi Indonesia pada saat itu, baik berupa tantangan eksternal maupun tantangan internal. Selanjutnya, maksud dan kegunaan SKN adalah untuk sebagai dokumen kebijakan pengelolaan kesehatan, sehingga SKN ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam berbagai tahap seperti di pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dapat digunakan sebagai acuan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, disebutkan bahwa kegunaan SKN adalah untuk mempertegas makna pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia. Kegunaan SKN lainnya adalah untuk memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kesehatan tahun 2005 hingga tahun 2025. Kegunaan SKN lainnya adalah untuk memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif. Selanjutnya, kegunaan SKN adalah untuk melaksanakan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu. Dan terakhir adalah untuk meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional. Landasan sistem kesehatan nasional. Tentu saja dalam kita melaksanakan suatu program, kita harus mempunyai landasan tertentu yang menjadi pedoman dalam setiap kita melakukan kegiatan. Landasan SKN seperti yang tercantum dalam halaman 6, yang pertama adalah landasan ideal atau Pancasila sebagai ideologi negara kita. Yang kedua adalah landasan konstitusional. Landasan konstitusional yang dimaksud di sini yang pertama adalah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di situ disebutkan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan tujuan dari negara Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang termaksud dalam pasal 28 dan pasal 34, di mana di situ menyebutkan hak warga negara Indonesia untuk hidup layak dan kewajiban dari negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Landasan yang ketiga adalah landasan operasional. Terdapat dua landasan operasional. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan yang kedua adalah ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan yang dapat terdiri dari berbagai undang-undang maupun pemerintah yang berlaku di negara Indonesia. Asas SKN. Dalam penyelenggaraan SKN harus mengacu pada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama adalah asas peri kemanusiaan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap tenaga pengelola dan pelaksana SKN harus menjunjung tinggi peri kemanusiaan, yaitu harus berbudi luhur, memegang teguh etika profesi, dan selalu menerapkan prinsip peri kemanusiaan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Yang kedua adalah asas keseimbangan, di mana asas ini mengandung arti bahwa setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, antara material dan spiritual. Tidak boleh ada salah satu unsur yang lebih berat dari yang lainnya. Yang ketiga adalah asas manfaat, di mana asas ini mengandung arti bahwa setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan kehidupan yang sehat bagi setiap warga negara Indonesia.
Yang keempat adalah asas perlindungan, yaitu setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah asas keadilan, di mana pada asas ini mengandung arti bahwa setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata untuk semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan status sosial ekonominya. Selanjutnya adalah asas penghormatan HAM atau hak asasi manusia. Dalam hal ini, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, bahwa setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia, yaitu seperti yang tercantum pada pasal 28 UUD 45, antara lain mengamanatkan bahwa setiap orang yang hidup berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka pelaksanaan kesehatan harus tidak membedakan suku, agama, golongan, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan juga bahwa setiap anak dan perempuan berhak atas perlindungan dan dari kekerasan dan diskriminasi. Asas yang ketujuh adalah sinergisme dan kemitraan yang dinamis. Yang dimaksud di sini adalah bahwa SKN akan berfungsi baik untuk mencapai tujuannya apabila terjadi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme antara pelaku, antar subsistem yang ada, maupun dengan sistem serta subsistem lainnya di luar SKN. Dengan tatanan ini, maka sistem atau seluruh sektor terkait seperti pembangunan prasarana, keuangan, pendidikan, perlu berperan bersama-sama dengan sektor kesehatan untuk sama-sama mencapai tujuan pembangunan nasional. Kemudian pembangunan kesehatan juga harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis, baik antara pemerintah dan masyarakat, maupun dengan termasuk pihak swasta, ataupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga dengan diwujudkannya kemitraan tersebut akan mengembangkan jejaring dan akan memperluas sinergisme, sehingga akan terjadi pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang semakin maksimal. Selanjutnya, asas yang ke-8 adalah komitmen dan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Dalam komitmen dan tata pemerintahan yang baik ini, pembangunan kesehatan diselenggarakan secara demokratis, berkepastian hukum, transparan, rasional, profesional, serta bertanggung jawab, dan akuntabel. Sehingga semua atau siapapun masyarakat dapat melihat perkembangan pembangunan kesehatan ini secara transparan. Selanjutnya adalah aspek legalitas. Dalam aspek legalitas ini, semua pelaksanaan SKN harus didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya adalah antisipatif dan proaktif. Di sini mengandung arti bahwa setiap pelaku pembangunan kesehatan harus mampu melakukan antisipasi atau perubahan yang akan terjadi, yang didasarkan pada pengalaman masa lalu atau pengalaman yang terjadi di negara lain. Dengan mengacu pada antisipasi tersebut, perilaku pembangunan kesehatan perlu lebih proaktif terhadap perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Selanjutnya adalah gender dan non-diskriminatif.
Di sini sudah jelas dari kata-katanya bahwa sistem kesehatan nasional harus mengutamakan kesetaraan gender dalam pembangunan kesehatan. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam pembangunan kesehatan. Setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki. Yang terakhir adalah kearifan lokal. Di sini jelas bahwa penyelenggaraan SKN di daerah harus memperhatikan dan menggunakan potensi daerahnya masing-masing yang secara positif dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna pembangunan kesehatan. Dengan demikian, pembangunan kesehatan di daerah harus sejalan dengan SKN, walaupun dalam praktiknya dapat disesuaikan dengan potensi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Baik, itu mengenai asas-asas SKN. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan SKN. Di sini sudah terlihat dengan jelas dalam SKN disebutkan bahwa tujuan dari sistem kesehatan nasional adalah untuk terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, yaitu baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah masyarakat badan hukum, badan usaha, dan lembaga-lembaga swasta lainnya. Kesemua potensi bangsa ini akan secara sinergis berhasil guna dan berdaya guna bersama-sama akan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kedudukan sistem kesehatan nasional ini dibandingkan dengan sistem-sistem atau peraturan lain yang berlaku. Di sini terlihat jelas bahwa sistem kesehatan nasional sifatnya setara dengan sistem-sistem lain yang berlaku di negara Indonesia. SKN setara dengan sistem perekonomian nasional, setara juga dengan sistem kesehatan pangan nasional, sistem pendidikan nasional, dan sistem pertahanan keamanan nasional, serta sistem-sistem peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. SKN sendiri memiliki suprasistem, yaitu berupa sistem ketahanan nasional. Dalam hal ini, SKN sebagai sistem kesehatan nasional menjadi acuan bagi pembangunan kesehatan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Sehingga kita lihat bahwa secara vertikal SKN berada di bawah sistem kesehatan nasional, namun dia berada di atas pembangunan kesehatan daerah dan berada sejajar dengan sistem-sistem lainnya yang ada di negara Indonesia. Pelaksanaan SKN seperti yang tercantum dalam pasal 4 Peraturan Presiden tahun 2012 ini dijelaskan bahwa pelaksanaan SKN dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. SKN dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional. Sehingga sifat pelaksanaan SKN ini tidak berjalan sendiri-sendiri, terkotak-kotak, dan tidak berkesinambungan. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan SKN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tersebut berdasarkan standar persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian saya kira sudah jelas mengenai pelaksanaan SKN baik siapa yang melaksanakan dan seperti apa harus dilaksanakan. Dalam slide terakhir ini, kita akan membahas mengenai subsistem-subsistem yang ada dalam Sistem Kesehatan Nasional 2012 ini. Yang pertama adalah subsistem upaya kesehatan. Subsistem upaya kesehatan ini adalah upaya untuk menjangkau seluruh potensi bangsa Indonesia sebagai ketahanan nasional. Potensi tersebut adalah
diselenggarakan oleh pemerintah termasuk TNI dan Polri, pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten kota, dan atau juga masyarakat dan swasta. Melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan kesehatan, baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun fasilitas kesehatan lainnya. Subsistem yang kedua adalah subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Subsistem ini dimaksudkan untuk mendapatkan dan mengisi kekosongan data kesehatan dasar atau data kesehatan yang berbasis bukti. Sehingga dalam subsistem ini disebutkan bahwa perlu diselenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Untuk selanjutnya adalah subsistem pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan dapat bersumber dari berbagai jenis, yaitu baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, maupun dari masyarakat itu sendiri. Dengan subsistem ini diupayakan agar pembiayaan kesehatan dapat tercapai secara adekuat, terintegrasi, stabil, dan berkesinambungan. Subsistem selanjutnya adalah subsistem sumber daya manusia kesehatan atau SDM kesehatan. Dalam hal ini, SKN memberikan fokus penting pada pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan untuk menjamin ketersediaannya, pendistribusiannya, dan peningkatan kualitas SDM kesehatan tersebut. Pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan meliputi perencanaan, kebutuhan dan program sumber daya manusia yang diperlukan, kemudian juga pengadaan yang meliputi pendidikan kesehatan dan pelatihan sumber daya kesehatannya. Selain itu juga adanya pendayagunaan SDM kesehatan, termasuk peningkatan kesejahteraannya dan pembinaan serta pengawasan mutu SDM kesehatan. Subsistem yang kelima adalah subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Dalam subsistem ini mengatur berbagai kegiatan untuk menjamin adanya aspek keamanan atau khasiat dan manfaat dari mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar. Ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat juga diatur dalam subsistem ini, terutama obat-obat esensial yang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, subsistem ini juga mengatur perlindungan masyarakat dari penggunaan obat yang salah dan juga penyalahgunaan obat, dan juga mengatur penggunaan obat yang rasional, serta mengupayakan kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem selanjutnya atau yang keenam adalah subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Untuk menggerakkan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan manajemen kesehatan. Peranan manajemen kesehatan adalah untuk mengkoordinasi, integrasi, regulasi, sinkronisasi, dan harmonisasi berbagai subsistem SKN yang ada, agar semuanya dapat berjalan efektif, efisien, dan transparan. Selain itu, fungsi dari sistem informasi juga sangat penting, sehingga dalam kegiatannya dapat dikelompokkan menjadi pengelolaan sistem informasi, pelaksanaannya, kemudian juga dukungan sumber dayanya, dan bagaimana pengembangan dan peningkatan sistem informasi kesehatan. Subsistem yang terakhir adalah subsistem pemberdayaan masyarakat. Di negara Indonesia yang sangat luas dan juga dengan geografi alam yang sangat bervariasi ini, pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting, karena SKN akan berfungsi optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan perorangan, keluarga, dan masyarakat. Masyarakat dan swasta bukan semata-mata sebagai sasaran pembangunan kesehatan saja, tapi juga sebagai subjek bahkan penyelenggara atau pelaku pembangunan kesehatan. Dalam pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat meliputi pula upaya peningkatan lingkungan sehat oleh masyarakat itu sendiri dan upaya peningkatan kepedulian sosial dan lingkungan sekitar.
Baik, demikian sudah 7 subsistem kita bahas dalam pertemuan kali ini. Kita bahas secara umum karena pembahasan secara detail berikut tantangan-tantangan apa saja dalam tiap subsistem kesehatan ini akan kita bahas dalam kuliah-kuliah selanjutnya. Demikian kuliah kali ini atau kuliah kedua ini saya sampaikan. Untuk lebih kurangnya dan salah-salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.